Oke, next. Lanjut lagi materi untuk hari ini ya, yaitu operasi hitung campur bilangan bulat dan bilangan berpangkat. Jadi, Ibu sudah jelaskan operasi hitung untuk penjumlahan pengurangan bilangan bulat dan perkalian pembagian bilangan bulat. Selanjutnya kita lanjutkan di operasi hitung campur bilangan bulat dan bilangan berpangkat. Jadi maksudnya operasi hitung campur di sini dalam satu soal itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jadi yang harus kalian ingat, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Perkalian dan pembagian juga sama kuat. Tapi kalau di dalam soal ada penjumlahan dan pembagian, maka yang dikerjakan adalah pembagian duluan, ya. Begitupun kalau ada pengurangan dan perkalian, maka yang dikerjakan yang kalinya dulu baru dikurang. Oke? Nih, jadi untuk konsep operasi hitung campur bilangan bulat, yang pertama, tanda operasi hitung dan tanda kurung harus diperhatikan. Dan yang kedua, pengerjaannya yang di dalam tanda kurung dulu yang harus didahulukan. Kemudian, apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak ada tanda kurung, maka pengerjaannya itu yang pertama, kalau di operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dia sama-sama kuat, jadi yang mana duluan itu yang dikerjakan. Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian juga sama kuat. Jadi, yang mana duluan atau yang mana yang paling di depan itu yang didahulukan. Dan yang ketiga, operasi hitung perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita ke contoh soal. Misal nih nomor 1, 9 dikali 4 bagi 6. Jadi di nomor 1 ini, dia ada kali dan bagi ya. Karena kali dan bagi dia sama-sama kuat, maka yang dikerjakan yang di depan dulu, yaitu yang perkalian dulu. 9 dikali 4 adalah 36. Kemudian 36 dibagi 6 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6 gitu. Oke, lanjut yang kedua. Hasil dari 19 kurang 9 ditambah 6 kali 7. Jadi di soal nomor 2 ini ada pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Maka yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu, yaitu yang 6 kali 7. 6 kali 7 adalah 42. Sehingga 19 dikurang 9 lalu ditambah 42. Nah, selanjutnya ini udah kurang dan tambah. Karena dia sama-sama kuat, maka kerjakan yang di depan dulu, yaitu 19 kurang 9 yaitu 10. 10 ditambah 42 hasilnya adalah 52. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, hasil dari 9 kali 42 dibagi 6 dikurang 23. Jadi di nomor 3 ini ada kali, ada bagi, ada kurang. Kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, yaitu 9 dikali 42 yaitu 378, lalu dibagi 6 dikurang 23. Nah, kerjakan yang pembagian dulu karena ini yang lebih kuat. Sehingga 378 dibagi 6 yaitu 63, lalu dikurang 23 hasilnya adalah 40. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, 90 dibagi 9 dikurang 5 ditambah 4 kali 2. Mana ini yang kuat? Yaitu yang pembagian 90 bagi 9, lalu yang perkalian 4 dikali 2. 90 bagi 9 yaitu 10, dikurang 5 ditambah 4 kali 2 akan 8. Lalu kerjakan dari yang kiri terlebih dahulu. 10 kurang 5 yaitu 5,
ditambah 8 hasilnya adalah 13. Jadi kalian harus tahu mana duluan yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu yang nomor 5. Seorang pedagang buah mempunyai persediaan 720 apel. Apel tersebut dikemas dengan rapi dan setiap kemasan berisi 36 apel. Yang ditanya banyak kemasan yang dibutuhkan. Udah jelas di sini ya, 720 apel lalu mau dikemas dengan rapi yang berisi 36 apel setiap kemasannya. Sehingga ini berlaku operasi hitung pembagian, sehingga 720 apel dibagi 36 apel hasilnya adalah 20 kemasan. Oke, lanjut di nomor 6. Bibi mempunyai 5 karung beras. Setiap karungnya berisi 3 kilo. Lalu beras sebanyak 5 kilo dibeli oleh Bu Ari. Sedangkan sisanya dibagi kepada 2 adiknya sama banyak. Berapa kilogram beras yang diterima oleh masing-masing adik Bibi? Jadi kan Bibi punya 5 karung beras nih. Setiap karungnya berisi 3 kilo. Ini adalah perkalian. Sehingga 5 dikali 3 yaitu 15. Lalu dibeli oleh Bu Ari, berarti kan berkurang. 15 dikurang 5 berarti berapa? 10. Dan sisanya dibagi kepada 2 adiknya. Udah jelas ya ada kata-kata dibagi, sehingga 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 kilo. Jadi masing-masing yang diterima adalah 5 kilo. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita ke bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat ini konsepnya adalah perkalian yang berulang. Jadi kalau perkalian itu kan konsepnya adalah penjumlahan yang berulang, sedangkan kalau pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Jadi misal 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini kan 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali sehingga dapat ditulis 2 pangkat 3 gitu. Nah, selanjutnya bilangan berpangkat ini ada yang pangkatnya ganjil, ada yang pangkatnya genap. Maksudnya pangkat ganjil dan pangkat genap. Misal negatif A pangkat M. M di sini adalah bilangan ganjil. Contohnya negatif 2 pangkat 3 ya. Jadi negatif 2 pangkat 3 artinya negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif, negatif. Lalu kalikan angkanya 2 kali 2 kali 2 yaitu 8, sehingga hasilnya adalah negatif 8. Jangan sampai nanti ditanya negatif 2 pangkat 3, kamu kalikannya 2 kali 3 ya. Yaitu hasilnya negatif 6. Itu tidak benar. Jadi kalau dia pangkat itu artinya perkalian yang berulang. Negatif 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Selanjutnya kalau dia pangkatnya adalah pangkat genap, misal negatif A pangkat N, di mana N ini adalah bilangan genap, yaitu negatif 2 pangkat 2, itu sama aja dengan negatif 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Sehingga negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif positif, lalu 2 kali 2, 4. Maka hasilnya adalah positif 4. Sehingga bedanya, kalau dia pangkatnya bilangan ganjil, jika di sini ya basisnya itu adalah bilangan negatif, jika dia pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya juga akan negatif. Tapi kalau misalnya dia basisnya negatif, terus dia dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hasil dari 3 pangkat 4. Bukan 12, bukan 3 kali 4 12, melainkan 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sehingga 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81. Next, yang kedua, negatif 4 pangkat 2. Artinya negatif 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali.
sehingga negatif 4 dikali negatif 4. Yang kalian kalikan itu adalah tandanya dulu. Negatif kali negatif kan positif. 4 kali 4, 16. Sehingga hasilnya adalah positif 16. Kemudian yang ketiga, hasil dari negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 2 artinya negatif 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Sehingga negatif 2 dikali negatif 2, negatif kali negatif positif, 2 kali 2, 4. Kemudian negatif 3 pangkat 3 artinya negatif 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Lalu 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27, sehingga hasilnya adalah negatif 27. Lalu hasil dari negatif 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah hasil dari negatif 3 pangkat 3 yaitu negatif 27, ini dijumlahkan. Sehingga 4 ditambah negatif 27 sama aja dengan 4 dikurang 27, sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 23. Oke, cukup sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan japri ibu ya. Selanjutnya kalian catat materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Kemudian seperti biasa kerjakan soal yang ibu kirim, karena akan langsung ibu cek dan ibu masukkan ke dalam buku nilai. Oke, kalau ada yang mau pertanyaan, misal ada yang mau bertanya tentang bimbel juga boleh kalian japri ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.